Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kesha Siaprilia, NPM-nya 25302080 dari kelas B. Saya di sini akan menguraikan proses mengidentifikasi, menjelaskan, menerapkan, dan menganalisis Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan ilmu pengetahuan, sekaligus mengevaluasi perannya dalam membangun kerangka ilmiah yang etis dan berlandaskan nilai-nilai nasional dalam semangat memenuhi ruang digital. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era digital mengalami percepatan yang luar biasa. Kemajuan ini membawa perubahan besar dalam cara manusia berpikir, bekerja, dan berinteraksi. Informasi kini tidak hanya menjadi sarana pengetahuan, tetapi juga kekuatan yang mampu membentuk opini publik, perilaku sosial, bahkan ke arah kebijakan. Di tengah derasnya arus informasi tersebut, muncul berbagai persoalan seperti krisis etika, penyalahgunaan teknologi, komersialisasi ilmu, serta berkurangnya kepekaan terhadap nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, pengembangan ilmu pengetahuan memerlukan landasan nilai yang kuat agar kemajuan yang dicapai tidak kehilangan arah. Dalam konteks Indonesia, landasan nilai tersebut adalah Pancasila. Pancasila bukan sekedar dasar negara atau simbol ideologis, melainkan nilai yang hidup dan relevan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa. Nilai-nilai fundamental yang mampu menjadi rujukan dalam menentukan tujuan, metode, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan. Dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, Indonesia memiliki kerangka ilmiah yang tidak hanya rasional dan empiris, tetapi juga bermoral, humanis, dan berkeadilan sosial. Nah, langkah pertama adalah memahami peran Pancasila dalam melalui proses mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila yang berkaitan langsung dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa menegaskan bahwa aktivitas ilmiah harus dilandasi dengan nilai moral dan tanggung jawab etis. Ilmu pengetahuan tidak boleh dikembangkan secara bebas tanpa pertimbangan konsekuensi moralnya. Nilai ketuhanan mendorong ilmuwan untuk menjunjung tinggi kejujuran akademik, integritas, serta kesadaran bahwa ilmu harus digunakan untuk kebaikan, bukan untuk merusak kehidupan manusia maupun lingkungannya. Lalu selanjutnya sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai humanisme yang sangat penting dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu harus berpihak pada kemanusiaan dan menghormati martabat setiap individu. Dalam praktiknya, nilai ini menuntut agar peneliti dan inovasi tidak melanggar hak asasi manusia, tetapi mengeksploitasi kelompok rentan serta tidak menghasilkan teknologi yang merendahkan nilai kemanusiaan. Ilmu pengetahuan harus menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara adil dan beradab. Lalu sila yang ketiga, Persatuan Indonesia menegaskan bahwa pengembangan ilmu pengetahuan harus memperkuat integrasi nasional. Ilmu tidak boleh menjadi alat pemecah belah bangsa ataupun memperlebar kesenjangan sosial. Sebaliknya, ilmu harus mampu menjembatani perbedaan, memperkuat rasa kebangsaan, serta mendorong kolaborasi lintas disiplin dan lintas daerah. Dalam konteks ini, pemanfaatan ilmu pengetahuan harus memperhatikan kepentingan nasional dan keberagaman Indonesia sebagai kekayaan bangsa. Lalu sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, mengandung nilai demokrasi dan partisipasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Ilmu tidak boleh bersifat elitis dan tertutup, melainkan harus dikembangkan secara transparan dan melibatkan masyarakat. Proses pengambilan keputusan terkait kebijakan ilmiah dan teknologi perlu mempertimbangkan aspirasi publik melalui musyawarah dan dialog yang rasional. Dengan demikian, ilmu pengetahuan benar-benar menjadi milik bersama dan digunakan untuk kepentingan rakyat bersama. Lalu sila yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan tujuan akhir dari pengembangan ilmu pengetahuan. Ilmu dan teknologi harus memberikan manfaat yang merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Pengembangan ilmu tidak hanya boleh menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga harus mampu mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat ketahanan bangsa. Nilai keadilan sosial ini menegaskan bahwa ilmu pengetahuan memiliki tanggung jawab sosial yang besar.
Nah, setelah mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila, langkah berikutnya adalah menjelaskan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan. Pancasila berfungsi sebagai landasan filosofis yang memberi arah dan makna bagi aktivitas ilmiah. Ilmu pengetahuan yang berlandaskan Pancasila tidak hanya mengejar kebenaran empiris dan kemajuan teknologi, tetapi juga mempertimbangkan dimensi etika, sosial, dan budaya. Dengan demikian, Pancasila menjadi pedoman dalam menentukan apa yang layak diteliti, bagaimana penelitian dilakukan, dan untuk siapa hasil ilmu tersebut dimanfaatkan. Lalu langkah selanjutnya adalah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Penerapan ini tercermin dalam berbagai praktik nyata seperti pelaksanaan penelitian yang beretika, penghormatan terhadap hak subjek penelitian, serta penolakan terhadap plagiarisme dan manipulasi data. Dalam era digital, penerapan nilai Pancasila juga tampak dalam literasi digital secara etika, secara beretika, penyebaran informasi yang bertanggung jawab, serta pemanfaatan teknologi digital untuk pendidikan, inovasi sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam semangat menuju ruang digital, Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk ekosistem digital yang sehat dan beradab. Ruang digital bukan hanya area teknologi, tetapi juga ruang sosial dan budaya. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila perlu hadir dalam setiap aktivitas digital mulai dari produksi konten ilmiah, pemanfaatan media sosial, hingga pengembangan kecerdasan buatan dan teknologi informasi lainnya. Pancasila menjadi filter nilai yang mampu mencegah penyalahgunaan teknologi dan menjaga etika dalam interaksi digital. Yang terakhir itu saya akan menganalisis terhadap peran Pancasila dalam pembangunan kerangka ilmiah yang etis. Pancasila berfungsi sebagai kompas moral yang menyeimbangkan rasionalitas ilmiah dengan nilai kemanusiaan. Kerangka ilmiah yang berlandaskan Pancasila tidak hanya menilai keberhasilan ilmu dari aspek kecanggihan teknologi, tetapi juga dampaknya terhadap manusia, masyarakat, dan lingkungan. Dengan kerangka ini, ilmu pengetahuan dapat berkembang secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Nah, lalu tahap akhirnya mengevaluasi peran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di era digital. Evaluasi ini menunjukkan bahwa Pancasila tetap relevan dan adaptif dalam menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi. Pancasila mampu menjadi dasar etika moral ilmiah nasional yang memperkuat identitas bangsa sekaligus membuka ruangan dialog dengan ilmu pengetahuan global. Dengan berlandaskan Pancasila, Indonesia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang maju tanpa harus kehilangan nilai-nilai kebangsaannya. Nah, sebagai penutupnya, Pancasila dapat dipahami sebagai fondasi nilai yang memastikan bahwa pengembangan ilmu pengetahuan tidak berjalan tanpa arah dan tanpa bertanggung jawab. Di tengah dominasi rasionalitas, data, dan teknologi di ruang digital, Pancasila berperan juga menjaga keseimbangan antara kemajuan ilmiah dan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan menjadikan Pancasila sebagai rujukan etis dan filosofis, ilmu pengetahuan tidak hanya berorientasi pada pencapaian teknologis, tetapi juga pada pembentukan peradaban yang beradab dan bermartabat. Melalui proses identifikasi, penjelasan, penerapan, dan analisis nilai-nilai Pancasila dapat dilihat bahwa Pancasila bukan hanya penghambat kemajuan ilmu, melainkan penuntun arah perkembangannya. Ilmu ketuhanan meneguhkan etika ilmiah, nilai kemanusiaan, menjamin berkepihakan pada martabat manusia, nilai persatuan memperkuat kepentingan nasional, nilai kerakyatan mendorong partisipasi publik, dan nilai keadilan sosial memastikan pemerataan pemanfaatan ilmu dalam nilai keadilan sosial memastikan pemerataan manfaat ilmu pengetahuan. Lalu dalam konteks memenuhi ruang digital, Pancasila memiliki fungsi strategis sebagai kompas moral di tengah arus informasi global dan bebas dan tanpa batas. Kehadirannya di ruang digital memungkinkan ilmu pengetahuan berkembang secara kritis, inklusif, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, penguatan Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan menjadi langkah penting untuk membangun ekosistem ilmiah yang etis, berkelanjutan, serta selaras dengan nilai-nilai nasional dan cita-cita bangsa Indonesia.
Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah tutur kata atau bahasa yang saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.